Jadi bagaimana cara menggunakannya itu kita akan ajarkan. Nah kebetulan tuh pendaftarannya ada di Detik Event tuh ya, yang tanggal 20. Nah, Tanggal 20 ini acaranya Om. tanggal 20 ini acaranya. Baru konfirman langsung. Yes, betul. Wih. Kalau kita sering dengar, dia tadinya ingin jadi trader. Iya, Ya. betul. Nah tetapi dia beli di saham pucuk ya, lalu ternyata sahamnya turun terus. Iya. Nah, dia kepikiran nih akan naik gitu loh ya. Nah, yang tadinya dia sebagai trader jadi investor. Lalu yang ketiga, nah yang tidak kalah penting, ini adalah track and adjust. Ya. Jadi, kalau kita bicara tentang investasi, apalagi di saham, itu variabelnya tuh faktor itu banyak banget. Nah sekarang kita udah bersama siapa dia? Udah pasti kalau ngomongin investasi sama Pasti, siapa? The one and only Om Firman, Chief Digital Officer Investasi. Ya. Yes, apa kabarnya Om? Baik, Mbak Baik, Pocut, baik. Mas Alif. Nah baik. sekarang kan topik kita tuh pingin belajar strategi fit nih. Iya. Ya. Strategi fit buat investasi bugar nih di 2025. Ya. Karena menurut aku 2024 orang-orang udah mulai melek nih investasi-investasi ini apalagi Gen Z kan. Ya kayak Nah, aku. Iya keren. Bubuk keren. Gak pas banget ya kayak aku. Gue Gen B Alpha kalau gak salah. Gen X. Nah gimana nih kalau ini kan fit. Nah fit itu tuh apa sih Om? Apakah fit bugar atau ada singkatannya yang lain, Oke, kepanjangannya? Ya, nah jadi fit artinya bugar ya. Ya. Nah, tapi sebenarnya fit ini kepanjangan dari kata fokus on fundamental ya. F-nya, I-nya intention, niat tujuan. Lalu yang T-nya track and adjust. Nah, ini adalah strategi. Strategi kalau kita mau berinvestasi, untuk supaya kita memiliki investasi yang sehat, yang bugar ya. Nah, kita mesti menerapkan strategi ini. Jadi kalau kita mau investasi saham, ingat bahwa yang paling penting tiga singkatan ini. Fokus on fundamental, lalu dia harus jelas niat dan tujuannya, intention. Lalu yang berikutnya adalah sahamnya investasinya harus track and adjust atau pantau dan sesuaikan. Nah, jadi ini adalah memang yang kita sediakan di tahun ini, yang tujuan kita adalah bisa digunakan ya oleh banyak orang yang memang dia ingin berinvestasi dengan mudah. Ya, nah menemukan dari 940 saham misalnya, kalau kita bicara di saham, menemukan 940 saham itu lebih saat ini ya, itu nggak mudah. Gimana sih caranya saya memilih 940 saham? Ya. Nah, jadi kita punya satu mesin learning ya, AI, namanya fit stock. Jadi stock itu saham, fit itu adalah strateginya. Jadi fokus on fundamental, intention, sama track and adjust. Nah, jadi kalau kita mau memiliki kesehatan atau investasi yang bugar, nah kita harus belajar yang tiga ini dulu. Strategi ini yang kita mau belajar. Nah itu. Oke, jadi ini fit ini tuh cocoknya buat siapa dan investasinya apa? Ataukah ini bisa di-adjust gitu? Oke, ini cocok untuk semua orang yang memang ingin berinvestasi. Dan ini bukan hanya untuk mereka yang sudah mahir, justru ini cocok juga buat orang yang baru. Nah, tinggal pemula ya, tinggal bagaimana cara menggunakannya ya. Lalu bagaimana cara misalnya mereka menggunakan AI ini, bagaimana cara mereka berinvestasi. Nah, mereka harus tahu dulu tuh produknya apa itu saham ya. Lalu misalnya mereka harus tahu dulu, karena kita bicara ini Fitstock ini kita bicara berarti bagaimana kita mencari saham ya menggunakan strategi fit. Di mana strategi fit ini ada di dalam AI yang kita bangun ya, namanya Fitstock AI. Nah, jadi bagaimana cara menggunakannya itu kita akan ajarkan. Nah, kebetulan tuh pendaftarannya ada di Detik Event tuh ya, yang tanggal 20. Tanggal 20 ini acaranya Om. Tanggal 20 ini acaranya. Baru konfirman langsung. Yes, betul. Wih, Betul. tanggal 20 Desember 2024 Ya. gitu. Itu di dalamnya bisa belajar apa aja nih selain ini juga Om? Nah, yang pertama kita akan bahas tentang F yang pertama, fokus Yes. on fundamental. Oke. Nah, kita akan ajarkan kalau kita mau investasi ya, kalau pada fundamental itu kita nggak usah banyak-banyak. Ya, bagi seorang pemula cukup 3 aja. Yang pertama dia tahu tentang PER. Ya. Nah, price per earning ratio. Nah, ini penting nih. Jadi kalau kita mau investasi, biasanya orang tanya, kapan sih balik modalnya? Iya. Yes. Nah, kalau kita investasi saham, untuk tahu kapan balik modalnya itu namanya PER. Nah, nanti akan dibahas tuh. Oh, seperti apa? Nah, tetapi PER aja ternyata nggak cukup. Ya. Karena PER ini tidak bisa melihat terkait dengan growth daripada perusahaan tersebut.
Nah, makanya ada yang kedua, kita mesti lihat misalnya growth EPS. Nah, lalu yang ketiga ada lagi. Nah, itu nanti kita akan bahas di kelas tersebut. Itu yang pertama. Jadi, bagaimana kita seorang pemula, kita akan belajar tentang fundamental tuh nggak usah banyak-banyak. Nah, kita lihat itu aja. Nah, semua data ini itu langsung dirangkum atau dikerjakan oleh AI. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah intention. Ya. Nah, intention itu niat dan tujuan. Jadi banyak orang kalau kita sering dengar, dia tadinya ingin jadi trader. Ya. Betul. Nah, tetapi dia beli di saham pucuk, ya. Lalu ternyata sahamnya turun terus. Ya. Nah, dia kepikiran nih akan naik gitu ya. Nah, yang tadinya dia sebagai trader jadi investor. Ya. Nah, sahamnya turun ke bawah terus ya. Dia tunggu sekian lama. Ya. Nah, kita sediakan di situ juga. Ada yang untuk investor, ya. Ada yang untuk yang misalnya trader. Oke. Nah, di situ kita siapin kalau misalnya dia mau misalnya day trade ya. Misalnya sebagai scalper atau mau scalping gitu ya. Nah, itu kita siapin tuh, ya. Nah, mau scalping, nah kita siapin. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, itu kita ajarkan juga, ya. Jadi ibaratnya kapan masuk, kapan keluar. Nah, ini AI yang membantu. Nah, itu di Vistok. Nah, itu nanti akan diajarkan. Tapi harus tentukan dulu, dia tujuannya untuk apa nih? Sebagai trader kah? Atau sebagai investor. Nah, lalu yang ketiga, nah yang tidak kalah penting, ini adalah track and adjust. Jadi, kalau kita bicara tentang investasi, apalagi di saham, itu variabelnya tuh faktor itu banyak banget. Jadi sulit sekali kita untuk menggantungkan keputusan kita, itu nggak bisa pada AI aja. Nah, tetapi kita harus melakukan yang namanya track and adjust. Nah, itu yang strategi yang ketiga, yang T, track and adjust. Artinya apa? Pantau dan sesuaikan. Nah, kalau kita mau mantau dan menyesuaikan, nah itu kita bantu juga, kita perlu dibantu juga. Ini kira-kira gimana nih saham nih? Kapan dia masuk, kapan dia misalnya keluar, ya. Lalu apakah ini udah pada posisi peak, dia akan turun atau gimana? Nah, mesin learning ini, di Vistok AI ini, dia juga udah siapkan untuk hal tersebut. Nah, bagaimana cara menggunakannya akan kita ajarkan juga di tanggal 20 itu. Nah, tinggal daftar di Detik Event. Oh, tinggal daftar. Menarik. Pocut ini juga belajar saham juga, Pocut? Belajar. Makanya kita belajar bersama ya. Iya. Udah nabung saham belum? Udah. Kebetulan udah sempat mulai dari beberapa tahun yang lalu. Karena kebetulan mamaku kan orang bank tuh. Dia anaknya investasi. Oh, enak dong dapat start duluan dong kalau gitu. Cuman kan kalau misalnya diajarin sama orang tua sendiri kadang-kadang kayak, aduh dia ngajarnya kok, enggak Kak, jadi gini, ini. Jadi kalau misalkan mau belajar lebih hikmat ya, mendingan ikutan tanggal 20. Iya betul banget. Kan? Dan Om Firman juga kan bisa dibilang sebagai mungkin orang-orang sekarang udah mulai banyak yang melek saham begitu kan. Betul. Tapi tadi Om Firman bilang ada investor, ada trader. Sebenarnya bagaimana cara, mungkin banyak kayak gue mulai juga sih Cut. Gue ini trader apa investor ya gitu Om? Itu bagaimana cara menimbangnya sih gitu Om? Cocoknya di mana gitu? Nah, yang pertama dilihat kalau memang dia misalnya tidak memiliki waktu ya. Nah, berarti dia bukan seorang trader ya. Dia berarti seorang investor karena dia tidak memiliki waktu yang memang lebih banyak ya. Karena kalau trader mau nggak mau dia harus duduk di depan monitor ya. Lalu dia harus mengikuti pergerakan daripada harga tersebut. Namanya trader. Kalau trader dagang. Dagang gitu, iya. Dagang. Kalau investing itu untuk adalah pertumbuhan nilai jangka panjang. Nah, kalau trader itu adalah dia mengambil keuntungan ya. Sifatnya beli dia bawa di harga bagus, jual di harga yang bagus gitu kan. Ada selisih untung dia jual. Nah, itu trader. Nah, kalau seorang investor dia beli karena dia berpikir ini saham udah murah. Ya, ini saham murah, ini kayaknya bagus, fundamentalnya bagus, prospek kinerja keuangannya stabil, sehat, lalu bisnisnya juga ke depan sehat gitu ya, dan ini sesuai, nah dia beli. Karena kalau misalnya dua orang ini tipikalnya berbeda, ya, nah tapi ini disesuaikan juga dengan waktu yang dia miliki. Nah, sekarang pertanyaannya, ada kalanya kita ingin sebagai seorang trader, tapi juga kita bingung. Kapan nih, saham mana yang mesti saya pilih gitu kan? Saham mana yang mesti saya beli? Saham mana, kapan saya buy, kapan saya sell, seperti itu. Nah, sekali lagi, ini disclaimer on. Artinya apa? Karena mesin learning ini sifatnya adalah membantu sebagai tools. Tetapi keputusan jual beli itu tetap ada pada investornya. Nah, saya pernah bilang berkali-kali bahwa
ada banyak pekerjaan itu bisa digantikan oleh AI. Tapi ada satu yang tidak bisa digantikan oleh AI, itu wisdom, kebijaksanaan. Iya. Wisdom kebijaksanaan ini itu didapat dari knowledge ya, pengetahuan. Makanya perlu mengikuti misalnya pembelajaran training-training atau seminar-seminar untuk menambah wisdom kita. Nah, tetapi setidaknya dari 940-an saham lebih ini, saya udah nggak perlu memilih dari 900 ini mana nih sahamnya, tinggal mana yang bisa ditemukan oleh mesin learning ini, yang dia dari pola yang dia dapat algoritmanya. Nah, nanti tinggal di exercise ya oleh investor ini sebelum dia membuat keputusan membeli. Nah, begitu. Jadi dia punya waktu yang lebih luas sebelum dia membuat keputusan seperti itu. Oh, iya sih, harus tahu Berarti tujuannya Bapak juga. udah tahu kan investor apa trader? Saya trader investor. Enggak juga sih. Bisa gabungan dua-duanya. Bisa gabungan dua-duanya juga bisa. Bisa kalau modalnya banyak. Benar. Ada sebagian untuk investor, ada sebagian untuk trader. Bisa sih, Oh iya bisa, juga. tetap bisa dua-duanya sih. Terus aku suka ini Om, dengar kalimat uang dingin, kata-kata uang dingin. Itu apa sih Om maksudnya Om? Ya, maksudnya uang dingin ini adalah uang yang nggak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi sifatnya adalah uang yang memang difokuskan untuk bukan kegiatan mendesak, kegiatan kebutuhan sehari-hari. Jadi itu uang yang memang bisa dipakai untuk investasi. Nah, ini penting. Karena kalau misalnya kita investasi itu kita butuh dana yang memang tadi Mas Alif bilang uang dingin. Ibaratnya apa? Kalaupun misalnya harga sahamnya turun ya, kalau kita tahu fundamentalnya bagus, kita yakin dengan kinerja perusahaan ini, kalau itu untuk investor ya, nah kita nggak perlu jual. Karena apa? Kalau kita lihat untuk jangka pendek ya, dia bisa naik turun. Fluktuatif ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, untuk saham-saham yang fundamental bagus, nah itu biasanya dia naik. Nah, kan sayang kalau misalnya sebenarnya untuk jangka panjang ini masih ada potensi naik, tapi karena itu sifatnya adalah uang bukan uang dingin, uang yang saya campur dengan kebutuhan harian, nah saya harus jual saham saya, sementara itu posisinya rugi. Jadi kalau untuk investasi disarankan yang pertama udah harus punya dulu untuk dana darurat. Ya, lalu jangan menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, gunakanlah uang yang sifatnya itu memang untuk tanda kutip uang dingin, uang yang memang untuk diinvestasikan seperti itu. Oh iya benar, daripada kita gerasak gerusuk ya kan. Iya. Jadi kan kalau misalkan kayak ini kita masih ini oke nih kayaknya nih tahun depan nih ya kan, jadi tenang gitu kan. Kalau misalnya aduh butuh lagi buat beli susu anak, jual deh kan sayang banget kan. Betul. Jadi itu kenapa harus pakai uang dingin. Wisdom itu tadi. Wisdom itu. Oke nih, kita mau baca-bacain komen dari Instagram nih Om. Tadi nih, sempat coba. tanya juga, mana nih? Di mana nih? Coba, nah ini dia. Mana nih Om? Investasi andalan kalian tuh apa sih? Nih ada yang jawab, investasi kesehatan buat badan sendiri biar pas tua tetap sehat. Oh, kesehatan. Ya, investasi kesehatan buat badan sendiri biar pas tua tetap sehat. Nah, banyak orang bilang bahwa biasanya yang membuat orang sakit itu pikiran, betul nggak? Betul, setuju. Nah, apalagi kalau misalnya udah tua, banyak orang ketika dia udah tua, ketika dia pensiun, yang tadinya sehat tiba-tiba sakit. Kenapa? Karena ketika dia masuk masa pensiun, dia nggak punya dana untuk masa pensiun. Jadi untuk menjawab pertanyaan supaya badan sendiri bisa bugar di saat tua, ya berarti dia harus siapkan investasi dari sekarang. Oh iya, setuju. Nah, kalau misalnya investasi yang untuk long term ya, 20 tahun, 30 tahun ke depan, nah itu yang paling cocok adalah saham. Tetapi nanti ketika dia udah mau masuk masa usia pensiun ya, 3 tahun menjelang masa usia pensiun, 5 tahun menjelang masa usia pensiun, ini portofolionya harus di-switch. Dari yang tadi resiko tinggi, ya agresif itu mulai gitu ke resiko yang, jadi yang rendah, yang konservatif, ya. moderat. Nah itu langsung di-switch ke obligasi. Jadi kalau misalnya dia usianya udah tua, nggak cocok tuh di saham. Cocoknya adalah di pendapatan tetap. Nah pendapatan tetap yang sesuai adalah yang terbitan pemerintah. Dalam hal ini ORI, FR, sukuk retail, pokoknya terbitan pemerintah. Nah, jadi pendapatan tetap di saham di emiten atau di obligasi terbitan pemerintah. Itu yang kita sarankan. Tapi kalau misalnya dia menyiapkan dana untuk di masa tua supaya dia nanti ketika dia pensiun dia tetap bugar, nggak sakit-sakitan karena banyak pikiran,
mulailah dari sekarang investasi jangka panjang di saham. Karena ini aset yang paling powerful untuk compounding. Ya. Nah, karena kita bisa mendapatkan di saham untuk return yang secara tahunannya itu bisa di atas 10%, di atas 12%. Nah, belum lagi ada dividen. Nah betul ya. Nah, saham-saham yang bagus kalau misalnya kita udah kolek ya, kita udah beli dari cicil dari di masa muda. Nah, bisa jadi itu kita akan mendapatkan pendapatan dividen. Nah, ada dua yang kita dapat. Pertama dari dividen, yang kedua dari kenaikan harga. Nah, tinggal dikombinasi. Jadi itu penting banget ya. Apalagi gini kalau nggak berinvestasi, kalau misalkan kita udah pensiun, lifestyle turun, itu juga bikin pikiran tuh. Iya. Ya kan, bener kan? Ya, karena uang tuh ujung-ujungnya paling habis buat makan. Iya nggak sih? Oh, itu udah habis aja nih. Paling makan-makan doang. Next dulu, next. Oke, next. Next ya. Next. Ada apa ini? Investasi andalan kalian tuh apa sih? Terus jawabannya saham apapun asal bank. Ya. Setuju nggak Om Firman? Setuju ya, karena kalau kita oke. lihat saham-saham bank khususnya di Indonesia, ini yang memberikan kontribusi yang cukup bagus untuk pertumbuhan nilai. Tetapi banknya hati-hati juga, harus bank-bank yang memiliki kinerja baik ya, bank-bank yang fundamental bagus. Ya, itu tinggal pilih aja 5 big bank ya. Itu boleh ya. Nah, karena kita lihat karena margin daripada bank-bank di Indonesia itu tuh sangat menarik. Dan kita bisa lihat misalnya BRI, BCA itu bisa keuntungannya bisa puluhan triliun. Nah, dividen yang dibagikan juga menarik. Nah, itu setuju dengan pendapat Kemarin itu. Pocut banknya Bang Toib ya? Nggak bisa Cut. Soalnya jarang pulang, Pak. Tapi itu hati-hati ya, jangan banknya harus ada di garis bawahi. Bank-bank yang memang kinerja atau fundamentalnya bagus. Nah, untuk pemula ya cari aja bank-bank big bank ya. Iya. Jangan Walaupun tiba-tiba harganya sebenarnya mahal Cut. Big Ben tuh mahal kan Om? Iya, Tapi kan bisa ditabung. Betul. Jangan apa tadi Om Cut? Jangan sama bank-bank yang kayak ini namanya baru pertama kali dengar lagi murah gitu. Jangan ya. Oh iya. Ada beberapa kan iya. gitu. Next lagi. Next. Investasi andalan kalian tuh Amal apa sih? jariah. Jawabannya amal jariah. Gimana? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih? Ini kebetulan Om Firman syariah sekarang. Ya. Betul ya. Kita perlu berinvestasi di kondisi yang seperti itu. Tapi perlu juga kita ketahui bahwa kita juga perlu menyiapkan dana untuk yang sifatnya itu adalah selain itu. Duniawi ya. Nah, dunia. Kita kan hidup soalnya di sini kan. Nggak jadi patung kita di sini. Tetapi jangan salah. Dengan kita beramal ya, pekerjaan kita, bisnis kita itu akan dilancarkan. Nah, dengan demikian, kita bisa investasi juga di misalnya obligasi atau di saham-saham yang misalnya yang syariah gitu ya. Nah, sehingga yang amal jariahnya juga bisa masuk. Betul. Jadi kalau udah masuk ke sana, jangan cari saham-saham yang misalnya rokok. Iya. Jangan saham-saham yang misalnya yang ada bunga seperti bank. Nah, itu berarti nggak boleh. Nggak boleh. Gitu ya. Amal jariah tuh. Tetap Jalur langit. Bisa. Jalur langit tetap bisa tenang. Nah, jalur jalur langit tetap bisa berinvestasi. Tenang. Oke. Next Yao. Apalagi Nich? Mana Nich? Apa nih? Investasi andalan kalian tuh apa sih? Emas. Oke. Emas Om. Ya, betul. Emas ini lebih dipakai untuk hedging ya. Ibaratnya kalau misalnya resiko besar ya, biasanya orang akan lari ke emas. Kenapa? Karena ini adalah safe haven. Yang orang anggap ini lebih tahan banting. Jadi banding dengan misalnya saham. Nah, tetapi perlu diketahui juga bahwa emas ini kenaikannya tidak sebagus daripada misalnya saham. Tapi tergantung saham apa yang dipilih. Nah, jadi kalau misalnya investasi yang mereka mau pilih emas, ya itu bisa untuk misalnya jangka panjang. Lebih ke arah lindung nilai. Iya. Aku pernah baca Om, emas itu sebenarnya cuma melindungi nilai, tapi tidak untuk menambah lebih banyak ya nggak sih Om? Betul. Karena ketika resiko meningkat, biasanya nilai harga emasnya akan meningkat. Nah, tetapi ketika misalnya di udah posisi misalnya seperti, ini kondisinya mulai aman nih, semuanya dalam kondisi stabil, perang sudah tidak ada di mana-mana, geopolitik dalam negeri atau geopolitik luar negeri juga oke. Nah, biasanya orang udah mulai mencari investasi yang bisa memberikan return yang bagus, ya,
yang bisa memberikan return yang baik. Oh iya, Nah, return, biasanya mereka iya. akan beralih tuh. Tapi ketika misalnya mereka lihat, loh ini ada resiko yang cukup luar biasa nih. Nah, biasanya orang akan mencari ke arah yang memberikan lindung nilai yang baik. Nah, orang akan lari ke emas. Nah, Lindung begitu. nilai. Iya, iya Kak. Sama zaman dulu kan Mas. Nah, jadi sarannya Kan? emas boleh dipakai untuk lindung nilai ya. Lindung Nah, nilai. tapi Oke. tinggal diatur portofolionya. Misalnya di emas 30%, di aset investasi yang lain misalnya 70%. Oh oke, tapi kan pembagian itu juga baik kan Om, jadi nggak kita satu di satu tempat Iya. aja Jangan gitu. taruh satu keranjang. Jangan ditaruh Diversifikasi satu. ya, diversifikasi. Itu kan Diversifikasi. juga bagus kan gitu. Oke, ada lagi nggak nih? Coba kita lihat. Iya. Ya. Enggak. Oh, ada. Ada. Investasi andalan kalian tuh apa sih? Leher ke atas. Setuju. Apa nih Nah. maksudnya? Apa Om ya? Bingung. Leher ke atas artinya belajar. Oh. Oh. Makanya wow. ikut tanggal 20. Nah, Daftar di Iya. Detik Event. Nah, Daftar detik itu. Detik event. Iya. So skincare katanya. Skincare maksudnya. Iya. Leher ke atas. Bisa. Enggak, Keren Om Firman. tapi keren Om. Keren. Nah, kalau misalnya dia misal konten kreator Wah, iya, atau betul, model ya. Atau Iya. misalnya, nah itu masuk lah. Masuk skincare lah. boleh Iya, lah. Jadi aset ya. Bisa Tapi lah. leher ke atasnya juga bisa misalnya otak gitu ya. Hmm. Jadi kita membekali diri kita dengan pengetahuan ya, Betul. membekali dengan skill ya. Iya. Ikut kelas-kelas ya, Hmm. ikut pelatihan-pelatihan. Nah, karena dengan demikian kita akhirnya bisa skill kita meningkat. Biasanya kan kita akan lebih dihargai ya, karena Setuju. ada skill yang meningkat biasanya perusahaan juga akan memberikan reward. Betul. Ya, biasanya akan ada diimbangi dengan adjustment terkait dengan salary ya. Benar. Nah, karena kinerja perusahaan meningkat dengan kehadiran kita. Iya, Itu iya. maksudnya leher ke Ke atas. atas. Tapi benar-benar percintaan juga gitu. Ih, kenapa tiba-tiba kecinta mentang-mentang matahari udah tenggelam? Tapi beneran kalau misalkan leher ke atas keisi, semua general kok semuanya. Semuanya benar. Ah. Tapi bentar, mohon maaf, ini tulisannya look nomor 1. Iya, Gue ngiranya ini, lihat nomor 1. Oh enggak, ternyata look nomor 1. Look nih, Look nomor bentukannya satu. nomor 1, tapi enggak nih nomor Iya. 1 isinya. Jangan sampai Ilmu kayak Tapi ya ilmu ampun, padi Garudaku. lagian ya ampun cakep banget, tapi pas diajak ngobrol masalah investasi dia yang kayak apa itu investasi? Iya. Kayak Dia taunya outvestasi. Kan in dia out. lebih ke kita, yuk kita belajar yuk. Iya. Tanggal itu 20 dia. yuk Tanggal gitu. 20, itu ya tanggal 20. Iya, tanggal 20 ya. Jadi ingat coba dipromoin lagi dong Om, tanggal 20 nih. Oke, nah jadi kita akan ngadain acara tanggal 20 tentang bagaimana kita strategi investasi tahun 2025. Ya, kita menggunakan AI ya untuk memaksimalkan kita untuk berinvestasi. Jadi menyongsong tahun 2025 bagi mereka yang tertarik khususnya investasi di saham, nah silakan ikut kelas ini. Bagi yang ikut di acara ini, kelas ini, nah kita akan kasih free access Vistok Wow. AI selama 1 bulan. Wow, Nah, menarik. Menarik banget. Gratis ya. Iya. Nah kalau misalnya dia tidak ada kelas ini, itu harganya per bulan 1.250.000. Oke, mendingan ikut Nah, kelas. ikut kelas ini hanya Mendingan- 875. Berapa? 875.000. 875. Gimana cara Nah, daftarnya Om? Daftarnya tinggal klik di Detik Event aja. Detik event, ada detik Nah. event. Langsung Detik Event Detik tuh Event ada udah di ada. situ. Jadi sayang banget nih Iya. Detikers kalau misalkan nggak datang tanggal 20 daftar sekarang Ini takutnya. buat- Ada slotnya nggak Om? Slotnya enggak, karena kita online. Oh, online, oke. Apalagi Oh. online lebih enak. Mendingan nih ke online Iya, sekarang investasi. bisa sambil Ini buat ngapa-ngapain. leher ke atas ini betul. Nah, investasi. leher ke ke atas. atas Iya. betul. Oke. Seru. Om terakhir, apakah ada kata terlambat untuk memulai investasi Om? Karena mungkin teman-teman detikers juga, kayaknya gue udah telat deh. Oh, udah Udah ketuaan akhir nih tahun kayaknya. juga, iya. Heeh. 2025, yang lain aja lah gimana Om? Enggak ada kata terlambat untuk berinvestasi ya. Lebih baik kita memulai lebih cepat lebih bagus. Karena kalau kita mau bicara investasi itu enggak langsung berhasil ya. Iya. Nah itu sebabnya kita harus mulailah dari dana kecil ya. Sampai kita pede, sampai kita firm, yakin, baru kita tambah modal kita. Nah tapi persoalannya kita mesti tahu dulu bagaimana cara berinvestasi, apa itu produknya, kira-kira seperti apa produk itu bisa harganya naik, harganya turun, resikonya seperti apa. Nah kita harus kenal, kita harus pahami. Apalagi dengan situasi sekarang semuanya udah AI ya. Iya. Nah ini yang menjadi alat bantu tools kita untuk kita bisa mudah berinvestasi. Dengan ada 940-an saham lebih, nah tentu itu nggak mudah bagi kita yang kita bekerja, ibu rumah Iya, tangga, yang harus anak, lalu rumah tangga, suami dan lain-lain. Betul. Atau misalnya kita yang bisnis, ya kan kita butuh tools kan untuk Iya. kita misalnya bisa berinvestasi khususnya misalnya di saham.
Nah jadi tidak ada kata terlambat, segera mulai, lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Ingat, tidak ada kata terlambat, tapi lebih cepat, lebih baik Betul. untuk berinvestasi, Detikers. Oke, kalau gitu kita udah ada di penghujung acara Jam kita 6 nih. Pas banget, Pas udah banget jam mataharinya udah 6. tenggelam, itu Gunung Fuji udah gak kelihatan tuh. Udah, ada gunung ada. Wow. Oke. Cerah sekali. Ya udah, kalau gitu ini saatnya kita closingan. Silakan Pak Afif. Ya, terima kasih banyak Detikers yang sudah menemani dari tadi. Mana kameranya? Ini ya? Itu? Yang ini Pak. Oh yang ini. Terima kasih sudah menemani dari. Yang ini Pak. Oh iya makasih banyak Kocut. Yang ini Pak. Kopi belum diseduh tadi ya. Terima kasih Detikers sudah menemani dari jam 3:30 sampai jam 6 sore. Yes. Hari ini semoga perbincangan kita, perbincangan filman juga dan narasumber lainnya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Betul. Besok kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama. Gua Farhan cabut. Pocut Kamaral pamit. Terima kasih Om Firman juga. Terima kasih sama-sama. Besok berjumpa lagi cuma di Detik Sore. Nggak Nggak cuma cuma hore-hore. hore-hore.